Halo Sobat Gensut, gimana nih kabarnya? Kudoakan semoga kalian baik-baik aja ya. Buat para pendengar setia Iron Me, aku ada pantun nih. Ikan hiu makan tomat, I love you nggak ada obat. Oke, jadi Kementerian PSDM balik lagi nih buat berbagi ilmu dan pastinya buat ngehibur teman-teman yang lagi dengerin. Setelah sebelumnya Iron Me ini ngebahas tentang how to be resilient, kali ini kita akan ngebahas tentang manajemen emosi. Apa sih emosi itu? Jadi, kata emosi diturunkan dari kata bahasa Perancis emotion dari émouvoir, yaitu kegembiraan, dan dari bahasa Latin yaitu emovere, yang berarti bergerak menjauh. Jadi, emosi adalah suatu perasaan dan pikiran yang khas, suatu keadaan biologis, psikologis, dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak terhadap rangsangan dari luar dan dari dalam individu. Mencakup perubahan yang disadari dan sifatnya mendalam, umumnya perubahan perilaku disertai dengan adanya ekspresi kejasmanian. Ngomong-ngomong, kalau kita nggak dengar kata emosi, yang ada di pikiran ini pasti selalu hal-hal yang berkaitan dengan hal negatif kan? Sebenarnya itu tuh kurang tepat loh Sobat Gensut. Jadi, emosi ini tidak selalu berkaitan dengan hal yang negatif, ada juga emosi positif. Nah, pasti dari kalian ada nih yang bertanya-tanya, apa sih emosi positif itu? Emosi positif adalah emosi yang mampu menghadirkan perasaan positif terhadap seseorang yang mengalaminya. Emosi positif akan memberikan dampak yang baik bagi diri sendiri, bahkan orang lain. Nah, jenis emosi ini dapat menunjang keberhasilan karir dan dianggap tidak merugikan orang lain loh Sobat Gensut. Lah, terus emosi negatif apa? Emosi negatif adalah emosi yang selalu identik dengan perasaan tidak menyenangkan dan dapat mengakibatkan perasaan negatif pada orang yang mengalaminya. Emosi negatif seringkali merugikan diri sendiri bahkan orang lain. Terus nih, pasti kalian bingung kan apa bedanya emosi positif dan emosi negatif itu? Sini. Aku kasih tahu nih. Jadi, yang pertama itu ada emosi positif membawa kita menjadi pribadi dengan sikap, hati, dan pikiran yang lebih terbuka. Sehingga dalam menghadapi suatu masalah akan dapat tertangani dengan baik, sedangkan emosi negatif cenderung membawa seseorang itu menjadi pribadi yang tertutup dengan pikiran yang sempit. Hal ini justru dapat memperburuk keadaan orang tersebut. Nah, lalu yang kedua, emosi positif menjadikan seseorang peka terhadap yang lainnya dan juga lingkungan sekitarnya. Sedangkan untuk emosi negatif ini membuat seseorang lebih mementingkan dirinya sendiri serta tidak peka terhadap orang lain maupun lingkungan. Lalu, untuk perbedaan yang ketiga itu, emosi positif ini menjadikan seseorang lebih kreatif, baik dalam menyelesaikan suatu hal maupun dalam melihat suatu permasalahan. Sedangkan untuk emosi negatif ini membuat seseorang menjadi lebih defensif. Dengan kata lain, orang tersebut berusaha mempertahankan diri dari suatu permasalahan dan tidak mau mengakui suatu kesalahan yang diperbuatnya. Lalu yang terakhir, emosi positif ini berorientasi ke masa depan loh. Artinya dengan emosi positif, seseorang tersebut akan menggunakan sumber daya yang ia miliki sebagai suatu peluang, keterampilan maupun sikap yang mengarah ke masa depan. Berbeda halnya dengan emosi positif, emosi negatif ini justru membuat seorang terlalu fokus untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya, sehingga terkadang akan membuat seorang tersebut kurang berkembang. Nah, terus apa aja contoh emosi positif? Nah, di sini nih, menurut Fredrickson, terdapat 10 emosi positif, yaitu sukacita, rasa syukur, rasa damai, tenang, minat, harapan, bangga, gembira, inspirasi, takjub atau terpesona, dan cinta. Sedangkan untuk emosi negatifnya itu ada marah, benci, dendam, kekecewaan, rasa malu, dan kecemasan. Namun, emosi positif juga terbagi ke dalam 3 tipe loh. Penasaran? Sini nih, aku kasih tahu nih. Nah, Sobat Gensut, menurut Seligman ada 3 tipe emosi positif. Yang pertama itu ada emosi positif terkait masa lalu, seperti kepuasan, kelegaan, kesuksesan, kebanggaan, dan kedamaian. Nah, sini nih aku mau nanya nih, siapa yang masih belum bisa move on dari mantan? Ayo ngaku, siapa di sini yang belum bisa move on? Nah, jadi masa lalu itu memang selalu menjadi benalu ya Sobat Gensut. Nah, untuk terlepas dari masa lalu ini, salah satu caranya yaitu memaafkan. Tidak menghindar mencari persembunyian, tidak mencoba balas dendam, dan keinginan berbuat baik kepada masa lalu merupakan ciri-ciri bentuk pemaafan dan akan menimbulkan emosi positif terkait masa lalu. Selain itu, kita jangan lupa untuk bersyukur.
Kalau kita bersyukur, hal ini tuh akan membuat seseorang menambah intensitas, kekerapan, maupun kesan dari kesenangan tentang masa lalu. Lanjut. Emosi positif terkait masa kini. Contoh dari hal ini adalah kegembiraan, ekstase, ketenangan, keriangan, semangat, rasa senang, dan flow. Kebahagiaan masa sekarang berkaitan dengan pleasure dan juga gratification. Tujuan tertinggi dari kepuasan akan masa kini adalah flow, yakni saat dimana waktu seakan berhenti dan saat dimana ingin melakukan hal yang sama berulang. Dalam rangkaian yang lain adalah mindfulness, yakni kesadaran yang bangkit dari pemberian perhatian yang disengaja secara terbuka, lembut, dan bijaksana. Yang terakhir ada emosi positif terkait masa depan. Contoh dari emosi ini ada optimisme, harapan, keyakinan, kepercayaan. Optimisme dan harapan adalah tema sentral yang terkait dengan emosi positif masa depan. Langkah-langkah dalam meningkatkan harapan ini, ya sebut aja deh nih, ada ABCD, yakni adversity, belief, consequence, disputation, dan energizer. Ya itu aja sih paling tentang manajemen emosinya. Jadi kesimpulannya itu, emosi adalah suatu perasaan dan pikiran yang khas, suatu keadaan biologis dan psikologis, serta serangkaian kecenderungan untuk bertindak terhadap rangsangan dari luar dan dari dalam diri individu. Dan juga tadi kita udah ngebahas beberapa perbedaan antara emosi positif dan emosi negatif. Untuk emosi positifnya itu, dia berorientasi ke masa depan, terus kita jadi lebih kreatif, terus juga kita cenderung peka terhadap lingkungan sekitarnya. Dan untuk emosi negatif sendiri itu kita menjadi lebih defensif, terus kita berorientasi untuk menyelesaikan masalahnya doang, lalu kita juga kurang peka terhadap sekitar. Buat tipe-tipe emosi positif juga tadi kita udah bahas, ada emosi positif masa lalu, masa kini, dan juga masa depan. Jadi kita udah tahu nih, emosi itu tidak selalu berkaitan dengan emosi negatif. Ada juga emosi positif. Nah, jadi ayo deh, coba kita salurkan emosi-emosi kita ini ke emosi yang positif, biar nggak stres-stres banget lah. Mungkin sekian dari aku, cukup segitu aja buat podcast Iron Me kali ini. Terus ikuti konten Iron Me dan pasti kita akan ketemu lagi di konten Iron Me selanjutnya. See you again soon.